Seorang bocah yang tengah asik bermain hujan dan duduk di tengah jalan menjadi korban tabrak lari. Kejadian yang terekam CCTV ini terjadi di kawasan perumahan Tenggilis Timur, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Sebuah mobil warna hitam yang melindas dan menyeret tubuh korban. Mirisnya bukannya berhenti, pengemudi mobil memilih kabur dan melanjutkan perjalanan. Menurut saksi mata, saat kejadian korban tengah bermain hujan bersama seorang temannya. Beruntung teman korban bermain di pinggir dan tidak ikut menjadi korban. Usai tertabrak, korban yang selamat diantar pulang ke rumahnya oleh warga dan polisi berhasil menangkap pengemudi mobil berinisial IM, 62 tahun, warga Kendang Sari. Hasil pemeriksaan, pengemudi mobil mengaku tidak mengetahui telah menabrak dan melindas bocah sehingga melanjutkan perjalanan. Pengakuannya dia tidak mengakui atau tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa yang beliau tabrak ataupun lindas itu merupakan anak kecil. Beliau menukirkannya dikira seperti batu ataupun benda yang lain. Dan pada saat itu memang hujan sangat deras dan memang di CCTV anak tersebut sedang bermain di tengah jalan dalam keadaan jongkok. Akibat kejadian, korban menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami patah tulang dan memar di sekujur tubuh. Sementara pelaku dan barang bukti diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam rekaman CCTV, pelaku pencurian membawa kabur truk yang terparkir di sebuah SPBU di kawasan Prambon, Sidoarjo. Pelaku seorang pria membawa kabur truk kosong yang diparkir di pintu keluar saat ditinggal sopir ke kamar kecil. Iki lho arek. Apa lagi ini? Iki kan. Polisi yang mendapat laporan korban menyelidiki dan menangkap pelaku, warga Sidomulyo, Surabaya, yang sedang tidur di rumahnya. Pelaku salah satu anggota sindikat pencurian truk antar kota yang biasa beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Truk hasil curian dijual ke seorang penadah di wilayah Madura. Melihat ada kendaraan truk yang terparkir, tidak ada supir, dan pelaku memanfaatkan itu dengan cara membawa kendaraan tersebut. Untuk kunci kontaknya masih menempel di truk tersebut. Untuk sementara masih kita dalami. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian truk karena diduga masih ada teman pelaku lainnya yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hadirin sekalian, sejalan dengan komitmen 4 warga negara asing asal Cina dan Timor Leste ditangkap aparat gabungan imigrasi, Bea Cukai, dan Polres Belu. 3 orang berkebangsaan Cina dan 1 warga Timor Leste. Berawal dari laporan Lurah Tenukik terkait aktivitas penjualan rokok yang diduga dikelola oleh para warga negara asing ini. Menyikapi informasi ini, Imigrasi, Bea Cukai, dan Polres Belu bersama unsur pemerintah dari kelurahan melakukan penindakan di sejumlah titik. 4 warga negara asing ditemukan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu sebuah rumah yang disewa di Kelurahan Tenukik serta rumah kontrakan di sekitar Pasar Lolowa, Atambua. Tim gabungan menyita berbagai jenis rokok ilegal, termasuk 2 karton rokok asing berfilter yang diduga menggunakan pita cukai palsu dengan jumlah 98 slof box serta puluhan slof rokok bermerek Cina. Petugas juga menyita 7 unit telepon genggam, sebuah mobil mini SUV yang merupakan mobil yang disewa, serta uang tunai dalam bentuk dolar, rupiah, dan yuan. Adapun identitas warga negara asing, ada 4 orang warga negara asing yang berhasil diamankan oleh tim gabungan, yaitu inisial LSR warga negara Cina, LJI warga negara Cina, ARU warga negara Cina, dan LCM warga negara Timor Leste. Perkara yang kami
kepada yang bersangkutan yaitu terkait dengan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang bea cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Bea Cukai Atambua untuk diteliti. Nilai total rokok ilegal diperkirakan mencapai 290 juta rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 109 juta rupiah berdasarkan dari tarif cukai yang berlaku. 4 warga negara asing ini diduga melanggar undang-undang cukai serta aturan keimigrasian. Apabila terbukti, mereka akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan di samping sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang bocah yang tengah asik bermain hujan dan duduk di tengah jalan menjadi korban tabrak lari. Kejadian yang terekam CCTV ini terjadi di kawasan perumahan Tenggilis Timur, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Sebuah mobil warna hitam yang melindas dan menyeret tubuh korban. Mirisnya bukannya berhenti, pengemudi mobil memilih kabur dan melanjutkan perjalanan. Menurut saksi mata saat kejadian, korban tengah bermain hujan bersama seorang temannya. Beruntung teman korban bermain di pinggir dan tidak ikut menjadi korban. Usai tertabrak, korban yang selamat diantar pulang ke rumahnya oleh warga dan polisi berhasil menangkap pengemudi mobil berinisial IM, 62 tahun, warga Kendang Sari. Hasil pemeriksaan, pengemudi mobil mengaku tidak mengetahui telah menabrak dan melindas bocah sehingga melanjutkan perjalanan. Pengakuannya dia tidak mengakui atau tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa yang beliau tabrak ataupun lindas itu merupakan anak kecil. Beliau menukarnya dikira seperti batu ataupun benda yang lain. Dan pada saat itu memang hujan sangat deras dan memang di CCTV anak tersebut sedang bermain di tengah jalan dalam keadaan jongkok. Akibat kejadian, korban menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami patah tulang dan memar di sekujur tubuh. Sementara pelaku dan barang bukti diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut.